Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan kelas Akuntansi Ganjil yang diampu oleh Ibu Yusti Tia Asmaranti dengan Ibu Romana Majidah. Nah, jadi di sini kami akan memaparkan laporan hasil tim project based learning kami mengenai analisis implementasi keuangan berkelanjutan dan pengelolaan environmental conservation cost pada PT Mandiri Tunas Finance, yang dimana ini sebagai luaran PBL akuntansi keberlanjutan. Oke, yang dimana di sini saya tidak sendiri, saya ditemani bersama teman-teman saya yang sangat luar biasa, yaitu saya ditemani oleh Davin Tuben Kurniawan. Nah, terus ada Sintong Paruyan Sinabutar, ada Muhammad Rizky Anadia, dan ada saya sendiri Muhammad Zaki Ramadan. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai profil perusahaan, yaitu perusahaan yang kami pilih adalah PT Mandiri Tunas Finance atau bisa disingkat MTF, yang dimana MTF sendiri ini adalah subsidiaries atau anak perusahaan atau anak perusahaan konsolidasian dari PT Bank Mandiri Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan. Nah, hingga saat ini pun MTF merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang terbaik yang ada di Indonesia, yang telah banyak sekali membantu masyarakat di Indonesia ini untuk mendapatkan mobil impiannya dan membantu para pelaku usaha meraih modal usaha. Nah, jadi fokus bergeraknya PT Mandiri Tunas Finance ini adalah di bidang leasing. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu konseptual. Nah, jadi setelah kami telusuri ternyata ada beberapa nih isu terkait CSR dan SGDS, yang dimana ada sekitar 5 isu. Yang isu pertama itu ada mengenal definisi dari definisi keberlanjutan perusahaannya ini sendiri nih. Nah, terus ada integrasi CSR dan strategi bisnisnya. Terus dari pengukuran dan pelaporan keberlanjutan. Nah, terus ada juga tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab global. Terus ada pendekatan ekonomi dan nilai sosial dan lingkungan. Oke, sekarang yang akan saya bahas mengenai definisi keberlanjutan perusahaan. Nah, untuk definisi keberlanjutan perusahaan ini sendiri ternyata ada nih beberapa isu-isu yang terkait, yang dimana tidak ada satupun ternyata definisi yang tepat tentang apa sih itu keberlanjutan bagi perusahaan. Nah, ternyata banyak perusahaan nih yang memahami keberlanjutan itu berdasarkan kebutuhan bisnis mereka yang seringkali berbeda dari prinsip keberlanjutan yang sebenarnya. Nah, terus ternyata beberapa perusahaan juga memperlakukan keberlanjutan perusahaan ini nih masih sebagai tindakan cuma sekedar tindakan amal saja tanpa ada hubungan langsung dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Baik, saya Davin Ruben Kurniawan sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi. Isu selanjutnya yaitu integrasi CSR dengan strategi bisnis. Banyak perusahaan yang hanya menggunakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai sarana untuk meningkatkan reputasi, tetapi tidak memasukkannya ke dalam rencana utama perusahaan. Padahal, CSR seharusnya terintegrasi dalam operasional bisnis untuk mencerminkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan, etika, dan tanggung jawab sosial. Ketidaksesuaian ini tidak hanya mengurangi efektivitas CSR, namun juga beresiko dikritik oleh publik sebagai greenwashing yang merusak kepercayaan para pemangku kepentingan. Isu selanjutnya yaitu pengukuran dan pelaporan keberlanjutan. Keberlanjutan tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Untuk memantau keberlanjutan dan efektif, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup ukuran kuantitatif dan kualitatif. Contohnya adalah indikator-indikator dalam kerangka kerja Global Reporting Initiative atau GRI, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan juga sangat penting untuk menjamin komitmen terhadap dampak keberlanjutan yang positif. Namun kendala utamanya adalah perusahaan seringkali hanya melaporkan yang berdampak positif terhadap reputasinya. Isu selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab global. Isu terkait antara tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab global
adalah seberapa besar tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat lokal dibandingkan dengan kontribusi terhadap tujuan internasional. Hal ini berkaitan dengan CSR yang biasa berfokus pada komunitas lokal, seperti membantu pendidikan atau kesehatan. Namun, SDGs menuntut komitmen yang lebih besar terhadap masalah global seperti konsumsi berkelanjutan, kesetaraan gender, dan perubahan iklim. Selanjutnya, isu terkait pendekatan ekonomi, nilai sosial, dan lingkungan. Adapun isu terkait pendekatan ekonomi dan nilai sosial yaitu apakah keuntungan finansial dapat mengimbangi keberlanjutan dari perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berbeda dengan menekan biaya untuk keuntungan maksimal dalam CSR. Meskipun SDGs menuntut transformasi bisnis yang lebih mendasar, baik perusahaan masih berfokus pada menghasilkan uang daripada membantu keberlanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anandia dengan FPM 057 dan saya di sini akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada pengembangan teori. Nah, seperti yang kita tahu, ide-ide dari bidang seperti ekonomi, manajemen, dan lingkungan dapat digunakan untuk membuat teori yang relevan dalam membahas masalah konseptual tentang keberlanjutan perusahaan terkait CSR, dan SDGs. Nah, ini adalah pengembangan teori yang didasarkan pada 5 masalah utama. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada teori keberlanjutan perusahaan multidimensi, yang kedua ada integrasi CSR dalam strategi inti perusahaan, lalu ketiga ada holistik tentang pengukuran keberlanjutan, lalu ada tanggung jawab lokal sampai global yang seimbang, dan yang terakhir adalah teori sinergi nilai ekonomi dan lingkungan. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip CSR. Nah, sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pembiayaan MTF, nah MTF ini memasukkan prinsip CSR ke dalam strategi bisnisnya dengan fokus pada pemberdayaan komunitas, pelestarian lingkungan, dan edukasi keuangan. Nah, apa saja kebijakannya? Seperti yang bisa kalian lihat, ada keberlanjutan, keterlibatan pemangku kepentingan, lalu ada transparansi dan akuntabilitas, kepatuhan pada regulasi, inovasi dan kolaborasi, integrasi ke dalam bisnis, dan terakhir ada pengembangan komunitas. Lalu selanjutnya adalah bagaimana triple bottom line. Nah, penerapan konsep pembangunan keberlanjutan telah ditetapkan oleh perseroan dalam berbagai rumusan tujuan pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan kinerja. Nah, keberlanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana yang ditetapkan dari prinsip triple bottom line ini. Nah, perusahaan ini tuh merumuskan pendekatan terhadap isu-isu penting terkait dampak kegiatan operasional dan bisnis pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan melalui pendekatan dalam pencapaian tujuan keberlanjutan tersebut, yaitu dengan ikut berpartisipasi pada pencapaian tujuan dalam pembangunan keberlanjutan skala global dalam SDGs. Nah, di sini ada tiga aspek. Yang pertama ada aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Nah, aspek-aspek ini memiliki tujuannya masing-masing. Yang pertama dari aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini bertujuan untuk membuat perusahaan tumbuh bersama dengan lingkungan melalui program operasionalnya yang menghasilkan efisiensi emisi. Lalu kedua ada bagaimana aspek sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada aspek ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan perusahaan yang sehat dengan meningkatkan keuntungan agar perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana environment cost-nya itu di sektor biaya lingkungan. Seperti dari gambar ini, kita bisa melihat nih ada biaya pengeluaran listrik, eh, dan biaya pengeluaran konsumsi energi yang lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa perseroan menerapkan keberlanjutan dengan ikut serta dalam mendukung program pemerintah dalam Net Zero Emission 2060 melalui program pembiayaan kendaraan listrik dan low cost green car. Nah, jadi di sini gambar ini menunjukkan pengeluaran yang mereka lakukan untuk program tersebut. Nah, Mandiri Tunas Finance ini tuh memiliki tanggung jawab sosial yang menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup dengan mendukung inisiatif konservasi, pembersihan lingkungan, dan penanaman pohon. Mandiri Tunas ini juga menggunakan program tanggap bencana untuk menunjukkan kepeduliannya saat terjadi bencana alam. Perusahaan itu juga membantu bantuan kemanusiaan logistik dan rehabilitas pasca bencana. Komitmen ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yaitu mengenai environmental cost. Nah, yang pertama itu ada mengenai biaya sosial. Nah, biaya sosial ini biasanya diinvestasikan pemberdayaan sosial kemasyarakatan. Nah, pada tahun 2021, 2022 hingga 2023, PT Mandiri Tunas Finance ini melakukan beberapa jumlah distribusi yang didistribusikan untuk kegiatan sosial. Nah, yang pertama itu tahun 2021 itu ada sebesar 191.420.000 atau 83,14%. Nah, pada tahun 2022 itu ada sebesar 184.200.000 dan pada tahun 2023 itu ada sebesar 290.650.000. Nah, jika dipersentasikan dari kenaikan ataupun penurunan dari tahun sebelumnya, di tahun 2023 PT Mandiri Tunas Finance ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 57,79%. Nah, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance di bagian sosial kemasyarakatan itu ada beberapa kegiatan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa contohnya, yaitu yang pertama itu ada mengenai penyuluhan ke beberapa desa, ada juga bantuan ke beberapa keluarga miskin ataupun yang minim pendapatan. Juga ada beberapa kegiatan yaitu seperti mengadakan kegiatan-kegiatan pembagian sembako, ada juga kegiatan-kegiatan seperti donor darah dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi biaya sosial ini sudah termasuk di dalam include ataupun bagian dari dana yang telah dikeluarkan ataupun didistribusikan untuk kegiatan sosial dari Mandiri Tunas Finance. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pencapaian yang telah dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance. Nah, pada tahun 2023, Mandiri Tunas Finance ini melaporkan beberapa pencapaian penting terkait pengelolaan lingkungan. Yang pertama itu ada mengenai pengelolaan emisi gas rumah kaca atau GRK. Nah, kegiatan operasional kantor termasuk lingkup 1 dan 2 itu menghasilkan total emisi GRK masing-masing sebesar 96,33 ton karbon CO2 dan 3.886,82 ton CO2. Penggunaan bahan bakar ini termasuk mempromosikan penggunaan transportasi berbasis energi hijau. Jadi penggunaan bahan bakar itu sekarang sudah digantikan oleh teknologi, yaitu kendaraan yang berbasis listrik. Nah, yang kedua ada mengenai penghematan energi. Jadi, data yang ada di slide ini merupakan total pengeluaran yang telah dihasilkan oleh MTF ataupun Mandiri Tunas Finance untuk mendapatkan pencapaian-pencapaian ini. Nah, yang kedua ini adalah penghematan energi, di mana ekspansi kantor itu memiliki cabang 124 pada tahun 2023 yang telah mengakibatkan peningkatan penggunaan energi. Namun, dengan mengambil langkah-langkah seperti mematikan lampu setelah jam kerja dan memanfaatkan teknologi hemat energi, serta perusahaan berharap dapat meningkatkan secara efisiensi. Nah, selanjutnya itu ada mengenai yang ketiga, pengolahan limbah dan air. MTF itu menghasilkan sampah non-B3 yang ditangani sesuai dengan pedoman pengelolaan gedung dengan penggunaan dana sebesar 353 juta. Air tersebut itu sebagian besar digunakan untuk pembersihan kantor. Nah, yang keempat itu ada mengenai pelestarian keanekaragaman hayati. Selama acara Mandiri Karnaval 2023, Mandiri Tunas Finance ini membagikan 250 pohon kepada masyarakat untuk memulai kampanye penanaman 230 bibit pohon di kawasan Eco Edu Park. Nah, ini sebagian bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya itu ada mengenai analisis hasil environmental conservation cost pada Mandiri Tunas Finance periode 2022 hingga 2023.
Nah, berdasarkan tabel yang telah kami dapatkan itu dari website Mandiri Finance Finance. Nah, berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa di tahun 2022 itu terdapat biaya lingkungan yang tercatat sebesar 3.265.868 juta rupiah. Dan pada tahun 2023 itu tercatat sebesar 5.160.168.378,40 rupiah. Nah, biaya lingkungan yang tercatat itu dari 2022 hingga 2023 itu mengalami kenaikan sebesar 1.894.298.178.378,40 rupiah. Dan di tahun 2022 itu terdapat biaya yang tidak tercatat sebagai biaya pengolahan limbah dan biaya konservasi lingkungan lainnya, yang kemudian data ini mulai tercatat di tahun 2023. Nah, walaupun secara dirincikan total biaya dengan hanya merincikan total limbah yang dihasilkan itu sebesar 281.520 liter. Nah, sebesar 5.263,67 per liter itu juga biaya konservasi lingkungan yang tidak dirincikan pengalokasiannya. Jadi kesimpulan yang telah kami dapatkan setelah kami melakukan pengerjaan pada project based learning kali ini, yaitu kesimpulan yang dapat kami simpulkan, yaitu PT Mandiri Finance Finance itu berkomitmen terhadap CSR dan kepedulian lingkungan secara berkelanjutan. Tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi. Selain fokus pada peliputan pendidikan, ada juga pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan penanganan bencana. Nah, inisiatif keberlanjutan ini termasuk juga beasiswa, pelatihan, dukungan UKM, serta efisiensi energi dan teknologi ramah lingkungan. Dan pada tahun 2023, perusahaan mendukung teknologi dan juga transisi energi dengan pembiayaan kendaraan listrik itu sebesar 591,9 miliar rupiah. Ini mencerminkan bahwasannya komitmen Mandiri Finance Finance itu mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 9. Sekiranya apa yang kami sampaikan dapat memberikan dampak positif dan juga pengetahuan baru untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri mengucapkan terima kasih.